Pihak berwenang dua negara mencari gadis remaja hilang yang terakhir terlihat di malam Natal. Keluarga dan teman-temannya putus asa mencari jejaknya selama liburan setelah dia menghilang pagi itu. Apa yang mungkin terjadi padanya? Apakah ini terkait perdagangan manusia dan bagaimana Anda bisa membantu penyelidikan ini? Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Situasi berkembang di San Antonio, Texas perlu kita bahas. Penegak hukum. Mereka meminta warga yang tinggal di bagian barat laut Bexar County untuk memeriksa kamera pengawas mereka dan segera menghubungi pihak berwenang jika melihat sesuatu yang mencurigakan terjadi di sekitar malam Natal. Kenapa? Kantor Sheriff Bexar County mengatakan Camila Mendoza Olmos, 19 tahun terakhir terlihat dan kini diduga berada dalam kutipan bahaya yang mengancam. Menurut pihak berwenang, Camila terakhir kali terlihat tepat sebelum pukul 7 pagi. Pada hari Rabu, 24 Desember di lingkungan Caspian Spring. Kantor Sheriff meyakini bahwa dia terlihat di kamera pengawas milik tetangga tepat di luar rumahnya sedang mencari sesuatu di dalam mobilnya. Rekaman itu dilaporkan terputus menurut para deputi. Dia diduga pergi dengan berjalan kaki karena mobilnya masih di rumah saat ibunya melapor ke 911 bahwa dia hilang. Ini setelah ibunya dilaporkan menelepon pacar dan ayah Camila menurut News Nation. Kini, para deputi mengatakan dia mungkin hanya membawa kunci mobil dan SIM. Ponselnya ada di dalam rumah, jadi ini sangat tidak biasa. Keluarga dan teman Camila menyebut ini sangat tidak biasa. Ibunya, Rosario, hampir bicara ke media Texas KSAT, "Saya menelepon ponselnya, tapi ponselnya ada di atas tempat tidur dan mati. Saya mengisi daya lalu keluar mencarinya. Saya kira saya akan menemuinya seperti biasa saat berjalan dan kami pulang bersama, tapi ternyata tidak begitu." Dan ini satu hal lagi, Camila kabarnya seharusnya pergi berbelanja gaun untuk sebuah acara bersama sahabatnya yang juga bernama Camila. Di hari Camila menghilang, temannya mengatakan pada The New York Post bahwa kata terakhir Camila di telepon malam itu adalah dadah. "Cami, aku sayang kamu." Jadi sekali lagi, sangat tidak biasa. Inilah alasan pihak berwenang menyatakan dia dalam bahaya. Pihak berwenang Bexar County menyatakan Camila, tinggi 5 kaki 4 inci, berat 110 pon, mengenakan sweater North Face hitam seperti dilaporkan. Sweater itu beraksen biru muda. Ia mengenakan celana pendek piyama biru muda dan sepatu putih. Kantor Sheriff mengaktifkan Clear Alert, yaitu koordinasi penegakan hukum untuk penyelamatan orang dewasa menurut Departemen Keamanan Publik Texas. Clear Alert membantu penegak hukum dalam menemukan dan menyelamatkan orang dewasa yang hilang, diculik atau dilarikan, atau orang dewasa yang berada dalam bahaya langsung cedera atau kematian, serta membantu menemukan tersangka potensial. Ini digunakan ketika seseorang berusia antara 18 hingga 64 tahun dan keberadaannya tidak diketahui. Ada juga kriteria, yaitu harus ada penyelidikan awal yang memastikan orang dewasa tersebut dalam bahaya langsung cedera fisik atau kematian. Atau apakah orang tersebut hilang tanpa kehendak sendiri, seperti penculikan atau penyanderaan, dan permintaan peringatan jelas ini dilakukan dalam waktu 72 jam sejak hilangnya seseorang. Selain itu, kriteria tersebut juga mencakup adanya informasi yang cukup untuk disebarkan ke publik agar membantu menemukan individu, tersangka, atau kendaraan terkait insiden tersebut. Karena itu, informasi tentang Camila perlu segera disebarluaskan. The New York Post melaporkan bahwa menurut keluarga, lebih dari 100 orang telah datang dan mencari di radius 3 mil di sekitar tempat Camila terakhir kali terlihat. KSAT melaporkan FBI turut membantu pencarian dan penyelidikan ini. Ngomong-ngomong, Fox News melaporkan bahwa keamanan dalam negeri juga terlibat dalam hal ini. Kantor Sheriff Bexar County mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Facebook selama akhir pekan. Ibu Camila menyatakan bahwa Camila biasanya pergi jalan pagi, namun dia menjadi khawatir ketika Camila tidak kembali dalam waktu yang wajar. Sheriff Bexar County mengatakan bahwa Camila dan pacarnya tampaknya putus awal tahun ini, tetapi mengklaim bahwa perpisahan itu tampaknya berjalan baik-baik saja. Dia menambahkan, kutip, "Kami tidak ingin melewatkan apapun. Pencarian di darat terbatas hanya beberapa mil persegi.
Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini bisa membawa kami keluar perbatasan Amerika Serikat bagian kontinental. Dan telah dikonfirmasi bahwa pihak berwenang di luar Amerika Serikat juga sedang mencari remaja berusia 19 tahun ini. Kantor Jaksa Agung Nuevo Leone di perbatasan Meksiko tampaknya mengeluarkan pemberitahuan berisi foto Camila dan permintaan informasi. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi padanya? Apakah dia pergi dari rumah bersama seseorang atas kemauannya sendiri? Mungkin tidak mungkin. Apakah dia bisa saja diculik dari lingkungan sekitarnya yang tenang? Sekarang saya akan mengatakan ini. Karena Texas adalah negara bagian perbatasan, sudah lama menjadi fokus bagi pihak berwenang yang memburu perdagangan manusia. Kita perlu membahas ini. Berdasarkan laporan Hotline Nasional Perdagangan Manusia tahun 2024, hotline tersebut menerima lebih dari 2.000 sinyal, jadi ini bisa berupa email, obrolan online, pesan teks, atau panggilan langsung. Hampir 700 dari sinyal tersebut berasal dari korban atau penyintas perdagangan manusia. Menurut laporan, sinyal itu mengarah pada lebih dari 1.000 kasus teridentifikasi di 2024 dan melibatkan lebih dari 2.000 korban. Ini adalah masalah nyata, ini adalah kekhawatiran nyata. Anda tahu, pada tahun 2022, media KSAT ini. Mereka berbicara dengan Char McMichael, Direktur Eksekutif Divisi Perdagangan Manusia di BCFS Health and Human Services. Menurut McMichael, Bexar County menjadi koridor ideal perdagangan manusia karena beberapa jalan raya utama bersilangan di sana. Dan McMichael mengklaim bahwa sekitar 80.000 anak di bawah umur menjadi korban perdagangan manusia di Texas yang melibatkan selain pekerjaan seks, juga kerja paksa. Kita berbicara tentang pabrik, dapur, hotel, serta anak-anak yang kabur dari rumah yang sangat rentan. Sekali lagi, saya tidak mengatakan itu yang terjadi di sini, tapi itu sesuatu yang perlu diingat. Faktanya, McMichael mengatakan kepada KSAT, statistik menunjukkan dalam 24 jam, 1 dari 3 anak yang kabur dari rumah dijual ke perdagangan seks. Sekitar 40% anak kabur dari rumah akhirnya jadi korban perdagangan tenaga kerja. Untuk memperjelas, kita tidak tahu apa yang terjadi, termasuk dengan Camila. Saat ini belum jelas apakah dia pergi sendiri atau dibawa. Namun, penting menyebutkan dan menempatkannya dalam konteks. Meskipun begitu, namun keluarganya mengatakan bahwa dirinya untuk kabur, untuk menghilang sepenuhnya, sangat tidak sesuai dengan karakternya, apalagi pergi begitu saja, terutama tanpa ponselnya. Sheriff Bexar County, Salazar, juga menyatakan ingin memastikan Camila tak terjaring razia imigrasi. Jadi itu juga menjadi perhatian. Sheriff mengatakan bahwa dia adalah warga negara Amerika Serikat, tetapi ada kemungkinan dia bisa saja ditahan secara keliru, kata Sheriff kepada American Broadcasting Company News, kutipannya. Itu kekhawatiran pribadi. Jadi saya harus memeriksa untuk memastikan tidak ada pemberhentian, tidak ada penahanan, bahwa dia tidak berada di suatu tempat di fasilitas penahanan federal. Itu harus kami periksa. Sheriff Salazar mengatakan pada American Broadcasting Company News bahwa Camila bisa dalam bahaya segera, namun ia tidak menjelaskan maksud atau alasannya. Sekarang Rosario, ibu Camila, berkata kepada KHOU, berdoa, 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 dan memohon dari hati kepada Tuhan, para malaikat, dan Bunda Maria. Tolong mohonkan pada siapapun yang kamu percayai agar putri saya kembali. Inilah peran Anda. Jika Anda punya rekaman pengawasan yang merekam seseorang mirip deskripsi Camila, segera laporkan ke pihak berwenang. Siapa saja yang tahu keberadaannya diminta menghubungi kantor Sheriff Bexar County. Nomor tertera di layar. Nomor akan dicantumkan di deskripsi episode 210-335-6000. Anda juga bisa mengirim pesan ke unit orang hilang BCSO di alamat email orang hilang di bexar.org. Sekali lagi, jika Anda memiliki informasi yang kredibel, mohon segera laporkan ke pihak berwenang. Oke, jadi sekarang saya ingin mengundang instruktur penegak hukum, konsultan juri Sonny Slaughter, yang sudah cukup lama tidak hadir di sini. Jadi senang bisa bertemu lagi denganmu, Sonny. Saya berharap ini bukan situasi yang sedang kita bicarakan. Saya sudah menjelaskan upaya pencarian, saya juga sudah menjelaskan berbagai lembaga yang terlibat. Menurut Anda, apa yang dilakukan penegak hukum di balik layar saat ini?
Apa yang paling menonjol bagi Anda? Senang bertemu denganmu, Jesse. Sudah lama kita tidak bertemu. Tapi jadi aku memperhatikan kasus ini seiring perkembangannya dan salah satu hal yang baru saja aku cek sebelum kita siaran. Aku tahu mereka punya FBI, mereka punya keamanan dalam negeri, dan kamu tahu keamanan dalam negeri yang mana aku dulu adalah instruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri Fleksi secara resmi. Tapi mereka punya investigasi keamanan dalam negeri karena mereka menyebutkan perdagangan manusia. Jadi investigasi keamanan dalam negeri adalah investigasi keamanan dalam negeri yang merupakan cabang yang sangat unik dari unit untuk perdagangan manusia. Mereka sangat terlatih dalam menangani perdagangan manusia. Aku ingin tahu apakah mereka benar seperti itu. Karena ini dekat perbatasan dan ada pembicaraan tentang perdagangan manusia jika mereka melakukan intersepsi. Dan saat ini, menurut informasi yang tersedia untuk publik, mereka tidak melakukannya. Namun karena ada unit federal, lembaga penegak hukum federal yang terlibat, karena lokasinya yang dekat, dan juga karena perdagangan manusia. Saya percaya bahwa saat ini mereka sedang menelusuri semua petunjuk yang mereka miliki dengan para informan, orang-orang yang terhubung dengan jaringan perdagangan manusia untuk melihat apakah ada potensi di sana. Mereka juga sedang melakukan pemetaan identitas, istilah yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus perdagangan manusia terbaru. Dan apakah Camilla cocok dengan itu? Camilla, sepertinya begitu cara mengucapkannya, seperti nama tengah saya. Apakah dia sesuai dengan deskripsi orang-orang tersebut? Dan berdasarkan apa yang sudah saya lihat, foto-fotonya dan semuanya, dia benar-benar sesuai dengan deskripsi itu. Orang-orang tidak begitu saja menghilang, dan dia itu berusia 19 tahun, tidak membawa ponselnya, dia pergi keluar, biasanya berjalan di pagi hari. Seseorang mungkin telah memperhatikan pola perilakunya dan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang biasa dia lakukan, jadi dia tidak begitu saja menghilang. Sesuatu telah terjadi padanya, dan pihak penegak hukum saat ini sedang berusaha menelusuri kembali jejaknya. Mencari rekaman kamera video lain di sekitar area tersebut, bertanya, mengadakan wawancara, mengetuk pintu, melakukan pembicaraan dari pintu ke pintu. Itu wajar, FBI memang sering melakukan hal itu. Lalu kamu hanya mencoba mencari tahu di mana dia dan apakah perdagangan manusia adalah salah satu elemennya. Apakah dia sudah melintasi perbatasan atau belum, atau apakah dia masih berada di wilayah tersebut. Ya, dan sudah beberapa hari berlalu, jadi banyak hal yang terjadi. Izinkan saya jelaskan lebih lanjut. Kita memang tidak tahu pasti apa yang terjadi di sini. Tapi jika kita berasumsi sejenak bahwa perdagangan manusia adalah salah satu unsur di sini, bagaimana jika seseorang terjebak dalam perdagangan manusia? Seberapa sulit untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka dan seberapa sulit untuk menemukan mereka kembali? Sangat sulit untuk mengetahui apa yang terjadi, terutama jika tidak ada yang melihat apapun. Dan jika ada jaringan yang beroperasi di daerah itu dan tidak ada yang berbicara, maka akan semakin sulit karena orang-orang bisa bersembunyi dengan cepat dan karena dia sudah hilang selama beberapa jam. Apakah itu perdagangan manusia? Atau saya benci mengatakannya seperti ini, atau penculikan biasa yang tidak ada unsur perdagangan manusianya. Orang bisa menghilang dengan sangat cepat, segala sesuatu bisa tersembunyi dengan sangat cepat, dan kemudian sangat sulit untuk membawa orang kembali dari perdagangan manusia. Skema yang terorganisir dengan baik dan memiliki banyak hal yang tidak terlihat, saya akan katakan, di mana orang bisa tiba-tiba menghilang dengan cepat. Saya sebutkan di awal bahwa penegak hukum meminta orang-orang untuk menyerahkan rekaman pengawasan atau melihat rekaman pengawasan mereka. Seberapa bermanfaat hal itu dan bagaimana penegak hukum memilah rekaman untuk mencari dan membuat garis waktu? Bagaimana cara kerjanya? Banyak orang tidak sadar bahwa saat mendengar penegak hukum, mereka langsung membayangkan individu yang memakai lencana. Tapi penegak hukum memiliki petugas bersumpah dan juga individu sipil yang bekerja dalam proses-proses tersebut. Jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah mereka memiliki satuan tugas, mereka punya kelompok, mereka punya pos komando, dan para individu sedang mengawasi. Individu-individu terpisah mengawasi semua rekaman itu. Mereka mengawasi dari rumah, tapi mereka juga mengawasi dari tempat usaha. Dan yang akan mereka lakukan adalah mereka akan mengambil bagian tengah dari tempat dia berada, dan di mana terakhir kali mereka melihatnya hilang, lalu dari semua rekaman yang ada.
Mereka akan melihat ke bisnis, bank, toko, dan tempat-tempat serta jalan raya untuk menentukan kemungkinan rutenya. Identifikasi mobil-mobil itu. Mereka adalah para analis yang menonton dan meneliti rekaman video. Lalu mereka mengirimkan informasi itu kepada para profesional penegak hukum bersumpah yang melakukan wawancara. Dan mereka berusaha mencegah terjadinya miskomunikasi atau informasi yang salah sehingga mereka tidak bergerak ke 100 arah yang berbeda. Ini adalah tugas yang sangat membosankan karena pertama mereka belum tentu tahu apa yang mereka cari atau siapa yang mereka cari selain korban yang telah diidentifikasi. Ini melelahkan, memakan waktu lama dan sangat terkoordinasi. Dan pada akhirnya kamu mungkin akan melihat Marshal Amerika Serikat terlibat jika mereka bisa juga membantu melacak. Dan mereka adalah pelacak terbaik dunia yang bekerja dengan Marshal Amerika Serikat. Meski nama mereka belum disebutkan, mereka Marshal Amerika Serikat. Penegak hukum saat ini menggunakan semua alat yang mereka miliki untuk menelusuri rekaman, menetapkan garis waktu yang lebih dekat dengan saat terakhir mereka melihatnya, dan meninjau informasi pentingnya. Jika semua orang merilis jenis rekaman apapun yang mereka punya saat melihat sesuatu. Seberapa penting hal ini kini menjadi subjek peringatan yang jelas. Saya sudah menyebutkan sebelumnya apa kriterianya untuk itu, bahwa Anda melibatkan FBI dan membantu, bahwa Anda melibatkan keamanan dalam negeri untuk membantu. Ada koordinasi yang jelas antara beberapa lembaga dan kantor Sheriff Bexar County. Kabarnya, Anda tahu, ada lebih dari 100 orang yang melakukan pencarian. Anda punya banyak mata, sumber daya, dan kini sistem Clear Alert pun terlibat. Seberapa pentingkah itu? Dan apakah itu memberi Anda keyakinan bahwa mungkin kita bisa menemukannya lebih cepat daripada nanti? Sangat unik bahwa mereka telah mengeluarkan Clear Alert karena Anda tidak selalu mendapatkan itu. Koordinasi antara beberapa lembaga penegak hukum memang tidak selalu unik, tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti ini, semua orang tahu apa tugas mereka, apa tanggung jawab mereka. Dan selama Anda memiliki komando yang kuat, saya percaya bahwa kita akan segera tahu lebih cepat daripada nanti, di mana dan apa yang mungkin terjadi padanya. Semoga dia bisa segera ditemukan dari manapun dia berada. Namun jika itu tidak terjadi, maka keluarga harus menghadapi lamanya semua hal yang mereka hadapi di komunitas. Saya menyarankan agar semua orang tetap waspada, berjaga-jaga, dan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum. Itu benar-benar sangat penting. Kerjasama bukan hanya dari lembaga penegak hukum, tapi juga dari masyarakat. Seberapa tidak biasanya pada titik ini, setidaknya dari apa yang diberitakan secara publik bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi padanya dan tidak punya bukti fisik di sini. Ada rekaman aneh tentang dia yang sedang memeriksa mobil, ponselnya tertinggal. Dia mungkin pergi dengan SIM-nya, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Seberapa mengkhawatirkan hal itu, dan mungkinkah penegak hukum tahu lebih banyak dari yang dibagikan ke publik? Maksud saya, mereka membicarakan tentang bahaya yang mengancam, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa itu. Kamu tahu, publik selalu ingin lebih banyak informasi, tapi terkadang keheningan dan apa yang tidak dibagikan justru sangat penting. Yang pertama, mereka harus memastikan keselamatan orang yang diselamatkan. Aku yakin mereka sedang melakukan sesuatu dan menyembunyikan informasi. Itu adalah strategi, itu disengaja, dan mereka harus merahasiakan beberapa hal. Karena jika mereka memiliki informasi tambahan, mereka tidak ingin pelaku atau para pelaku tahu seberapa dekat mereka sebenarnya. Jadi mereka mengungkapkan beberapa informasi itu sangat penting, dan hanya mengatakan bahwa ada bahaya yang mengancam juga sangat penting. Orang-orang harus memperhatikan kata kunci, kata-kata penting, bahaya yang mengancam, tanpa mencoba terlalu fokus pada apa sebenarnya itu. Dan ketahuilah bahwa mereka tidak akan menggunakan bahasa seperti itu kecuali mereka sudah mengidentifikasi adanya risiko. Apa artinya? Bahayanya apa? Maksudnya apa? Kenapa mereka menyimpulkan begitu? Mereka mungkin menemukan darah atau mendengar bahwa dia sedang mengonsumsi sesuatu.
Ya, saya yakin ada semacam bukti yang tidak mereka bagikan yang menunjukkan adanya bahaya yang mengancam. Mereka tahu sesuatu, kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan kata-kata seperti itu. Bahaya yang mengancam berarti ancaman yang tidak diketahui oleh publik, mungkin diketahui oleh penegak hukum, dan ancaman itu sangat serius. Dan mereka perlu mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari masyarakat untuk menemukan individu yang sedang mereka cari. Bisa jelaskan lebih lanjut bagian terakhir? Maksudnya apa? Selain rekaman kamera pengawas yang bisa menjadi kunci dalam kasus ini, apa lagi yang bisa dilakukan masyarakat? Saya sudah menyebutkan ciri-cirinya, saya juga sudah menyebutkan nomor kontak. Apa yang bisa dilakukan masyarakat saat ini? Teruslah menonton rekaman tersebut, ikuti liputannya. Bagikan informasi apapun yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkemuka seperti Law and Crime Network dan penegak hukum. Jangan terjebak dalam teori konspirasi. Biarkan pekerjaan investigasi dan urusan penegakan hukum dilakukan oleh pihak berwenang dan teruslah membagikan informasi. Salah satu hal yang ingin saya katakan dengan cepat, Jesse, sudah lama sekali. Jennifer Casing hilang dari Florida dan kasusnya kembali mencuat. Ini terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya belajar dari orang tua Jennifer Casing saat bekerja di kantor korban kejahatan bahwa keluarga perlu menyadari hal ini. Banyak orang suka memasang poster, tetapi poster bisa terpengaruh oleh elemen di sekitarnya. Salah satu yang dilakukan keluarga Jennifer Casing adalah mereka membuat kartu nama dengan informasi yang saat ini Anda bagikan dan yang juga dibagikan orang lain, seperti nama, tanggal lahir, berat badan, dan semua detail lainnya, serta sebuah nomor. Dan yang bisa dilakukan kartu nama itu adalah Anda bisa menaruhnya di mana saja, di restoran, Anda bisa terus saja membagikannya. Jadi jika sayangnya dia tidak segera ditemukan, dan jika seseorang di keluarga Anda hilang, kartu nama memberikan Anda rasa yang berbeda. Mereka kecil tapi suaranya keras. Mereka bisa ditinggal di kamar mandi atau di meja mana saja. Saat Anda pergi makan di luar, dan orang-orang cenderung mengambil kartu nama, mereka belum tentu akan membawa selebaran. Jadi demi membantu penegak hukum, kemampuan untuk menyimpan informasi itu dan terus menyebarkannya sangatlah penting. Ya, itu sangat membantu dan apapun yang Anda lihat ketika kami mengatakan jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu itu memang benar. Tetap tampilkan fotonya, sebutkan namanya dan terus bicarakan kasus ini sampai dia ditemukan. Dan satu hal terakhir, Anda tahu, gagasan tentang mungkin Meksiko membantu atau pihak berwenang di luar Amerika Serikat membantu kantor Kejaksaan Agung Nueva Leon. Anda tahu, mereka mengumumkan meminta informasi tentang gadis muda di foto ini. Bagaimana cara kerjanya? Apakah Anda yakin ada otoritas luar Amerika Serikat yang membantu penyelidikan ini? Saya percaya, Pak. Saya percaya. Meskipun Anda tahu, kita tidak selalu percaya berdasarkan televisi dan hal-hal yang terjadi, bahwa semua penegak hukum di luar Amerika Serikat itu korup. Karena saya pernah menangani kasus-kasus khusus seperti ini dalam perdagangan manusia dan melibatkan Interpol serta lembaga penegak hukum lainnya. Kami bergantung pada rekan-rekan kami di luar negeri, di luar Amerika Serikat, karena kami sedang membangun hubungan, berbagi informasi, dan berupaya untuk menangkap kembali serta memulihkan individu-individu yang dikeluarkan dari Amerika Serikat. Fakta bahwa semua ini sedang terjadi menunjukkan betapa besar ancaman yang sedang dihadapi saat ini. Dan bahwa penegak hukum memang memiliki informasi yang tidak mereka bagikan. Sonny Slaughter, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktu, dan menjelaskan situasi kepada kami. Kami sangat menghargainya. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.